tengah popularitas anak-anaknya yang semakin bersinar di dunia hiburan, Haji Faisal tetap berpegang teguh pada prinsipnya untuk terus bekerja keras dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Baginya, kesuksesan Fuji dan Fadly adalah berkah besar, namun ia tidak ingin sepenuhnya bergantung pada pencapaian anak-anaknya. Sebaliknya, Haji Faisal memilih untuk tetap produktif dengan mengelola bisnis sebagai sumber penghasilan utama keluarganya. Baru-baru ini, bersama sang istri, Dewi Zuhriati, Haji Faisal memulai langkah baru dengan membuka kedai makanan di salah satu bazar. Kedai tersebut menyajikan makanan khas Padang, termasuk menu andalan mereka, tendang. Tanpa diduga, antusiasme masyarakat terhadap kedai mereka sangat tinggi. Sejak dibuka, kedai ini langsung diserbu pembeli yang penasaran ingin mencicipi masakan khas Minang buatan keluarga Haji Faisal. Ya, alhamdulillah, ini jam segini udah habis ini, nasinya udah habis. Jadi udah ditunggu matang lagi. Berarti nanti akan nambah nasi lagi apa gimana? Ya, nambah terus. Udah berapa kali nambah nih, alhamdulillah. Ya, fans pada suka dan harus antri. Ya, pastilah karena kita dari Padang kan rendang nih kan nggak asing lagi di Padang ya. Dan alhamdulillah setelah kita kembangkan di sini ternyata diterima oleh masyarakat dan para anak muda ya menerima. Soalnya rendang ini udah merupakan ciri khas masakan Padang dan memang rasanya itu enak. Dan setiap orang itu berbeda ciri-ciri khasnya. Jadi kalau bagi kita rasanya ada ciri khas tersendiri. Punya rasa enak tersendiri. Itu tentu punya resep masing-masing. Ya kalau kayak saya di keluarga saya punya resep tersendiri. Jadi setiap setiap keluarga itu punya ciri-ciri khas tersendiri. Turun-menurun kan resepnya? Ya, turun-temurun memang begitu. Artinya orang Padang itu di antara keluarga-keluarga itu sudah turun-temurun resepnya. Dalam perjalanan bisnisnya, Haji Faisal dan Dewi Zuhriati membuktikan bahwa kerja keras dan keuletan adalah kunci utama kesuksesan. Tidak hanya berfokus pada satu bidang usaha, pasangan ini dikenal memiliki beragam lini bisnis yang terus berkembang. Salah satu bisnis utama yang menjadi fondasi keluarga adalah industri tekstil, di mana Haji Faisal telah lama berkecimpung. Usahanya di bidang ini sukses besar, terutama di pasar Tanah Abang, yang menjadi pusat perdagangan tekstil terbesar di Asia Tenggara. Lewat pengalamannya bertahun-tahun di dunia bisnis, Haji Faisal tidak hanya menjadi pengusaha yang tangguh tetapi juga mentor bagi anak-anaknya. Untuk itu, Haji Faisal sering melibatkan ketiga anaknya dalam proses bisnis, mulai dari memahami manajemen keuangan, strategi pemasaran, hingga cara berinteraksi dengan pelanggan. Fuji, misalnya, meski sibuk dengan jadwal syuting dan endorsement, ia tetap belajar tentang cara menjalankan usaha kecil seperti bisnis makanan yang dirintis keluarganya. Begitu pula dengan Fadly, yang kerap membantu ayahnya dalam mengelola beberapa proyek bisnis kecil sebagai bagian dari pelatihannya. Alhamdulillah ini kan dipegang oleh anak saya yang nomor 2. Dan tentu setelah kami tunjukkan resepnya, ini resepnya ini, dan alhamdulillah rupanya anak yang nomor 2 bisa mengembangkannya dengan memakai tenaga masak. Ya kawan-kawan dari Jakarta juga, ada juga yang saya datangkan dari kampung, dan semuanya itu sejauh ini berjalan dengan lancar. Ya karena orang tuanya memang latar belakangnya bisnis, tentu anak-anak pasti diajarin cara bisnis. Dan alhamdulillah banyak sedikitnya mereka paham dan mereka mengerti, cuman kan bidangnya kan masing-masing. Seperti Puji bidangnya entertainment, jadi biarlah di situ dulu. Nah, dan si Fran juga masuk di sini, ya di dunia media sosial juga ikut sedikit-sedikit. Sepertinya mereka karena setiap hari ya dengan papanya kan ngumpul di rumah, semuanya kan di rumah ya. Jadi dia melihat bagaimana papanya berbisnis, bagaimana papanya itu bertemu dengan dengan teman-teman papa, saling ngumpul cari bahan untuk bisnis. Ya mereka ngerti, mereka paham, sehingga hal-hal itu bisa menjadi contoh dan menjadi ikutan mereka. Kalau saya sifatnya bisnis saya kan tekstil dulu, jadi terus sampai di anak saya bidangnya apa.
mau coba bidang ini, ya Opa saya tidak segan-segan, ya boleh dibilang mungkin saya memperhatikan anak sejak dahulu memang lebih. Artinya kalau dia mau memulai usaha, yang penting mereka itu tekun, mereka benar-benar rajin, ya saya mampu saya biayai, saya modalin. Itu yang bisa saya lakukan. Tapi kalau mereka malas, ya saya nggak mau. Jadi yang penting sekali bagi saya adalah ketekunan mereka. Sebagai seorang pebisnis ulung, perjalanan Haji Faisal di dunia bisnis bukanlah tanpa rintangan. Manis pahit sudah menjadi bagian dari kisahnya, termasuk saat menghadapi masa sulit di tengah pandemi COVID-19. Pada periode tersebut, industri tekstil yang menjadi salah satu sumber penghasilannya mengalami pukulan berat. Penurunan permintaan, pembatasan aktivitas, dan gangguan rantai pasokan membuat bisnisnya hampir terhenti. Kerugian besar pun tak terhindarkan, memaksa Haji Faisal untuk mengambil langkah-langkah sulit demi bertahan. Namun, Haji Faisal bukanlah sosok yang mudah menyerah. Baginya, setiap tantangan adalah peluang untuk belajar dan berkembang. Di tengah keterpurukan, ia tetap berusaha dengan sabar dan pantang menyerah. Kesabaran dan kerja kerasnya membuahkan hasil. Tak hanya berhasil mengatasi masa sulit, Haji Faisal bahkan mampu memperluas jaringan bisnisnya pasca pandemi. Berbicara soal bisnis naik turunnya, di titik nadirnya, ya saya sudah sering berada pada level-level di bawah, itu udah sering. COVID yang melanda saya, itu saya benar-benar berada pada titik yang paling bawah itu. Kenapa saya bilang paling bawah? Dagang lagi maju-majunya, masuk situasi COVID, tutup, pelanggan lari, yang punya kan ada sistem kredit juga kita jual kan. Mereka ada beberapa yang tidak selesai kreditnya sama kita, orangnya karena keadaannya udah tutup, ya udah close, ya gimana lagi ya. Ya sejauh ini ya kalau soal ikhlas tak ikhlas, saya hanya berharap mudah-mudahan mereka mendapat rezeki lagi, bangkit lagi, buka lagi. Saya meminta mudah-mudahan ada penyelesaiannya. Tapi kalau mereka sudah kolab, ya mau apa lagi kan? Dan sejauh ini hanya doa yang saya panjatkan bagaimana mereka supaya bangkit, teman-teman yang dulu dagang, yang dulu saya kasih bahan, yang dulu saya kasih bahan dagangan, dan sekarang entah kemana. Ada yang memang banyak juga yang pulang kampung sih, tapi di sini masih banyak, tapi tidak tahu ada yang pindah daerah, dan banyak juga yang Grab sekarang. Tapi saya berharap mudah-mudahan terbuka lagi lah jalan usaha bagi mereka, jalan bisnis, sehingga kalau ada yang kredit-kredit yang macet bisa diselesaikan.